Hilangnya kota Pompei, tragedi yang membekukan waktu. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kota Pompei. Belum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Di tepi pantai barat Italia, di kaki gunung Vesuvius, berdiri sebuah kota megah bernama Pompei. Kota ini bukan hanya sekedar pemukiman biasa, tetapi pusat perdagangan dan kebudayaan yang makmur. Bangunan-bangunannya yang kokoh dihiasi dengan fresko berwarna-warni, jalannya dipenuhi para pedagang dan seniman, serta kuil-kuil megah yang berdiri sebagai tempat penghormatan kepada para dewa. Di antara keramaian kota itu, hiduplah seorang gadis bernama Livia Servilia, putri seorang pedagang kain kaya bernama Marcus Servilius. Livia tumbuh dalam kemewahan, tetapi berbeda dengan gadis-gadis lain seusianya yang lebih suka mengenakan pakaian mahal dan menikmati pesta. Ia lebih tertarik pada dunia bisnis. Setiap pagi ia menemani ayahnya ke pasar, mengamati bagaimana para pedagang menawar harga dan berbincang dengan para saudagar dari negeri jauh. Namun meskipun Pompei tampak seperti kota yang sempurna, ada satu hal yang selalu mengingatkan penduduknya bahwa mereka hidup dalam bahaya. Gunung Vesuvius, gunung itu menjulang tinggi, kadang-kadang mengeluarkan asap tipis dari puncaknya. Tetapi orang-orang Pompei tidak menganggapnya sebagai ancaman. Sudah ratusan tahun gunung itu tidak meletus, dan mereka percaya bahwa para dewa akan melindungi mereka. Beberapa bulan sebelum bencana itu terjadi, alam mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Pada malam-malam tertentu, tanah berguncang ringan, menyebabkan vas bunga jatuh dari meja dan air sumur berteriak tanpa sebab. Burung-burung yang biasanya hinggap di atap rumah mendadak menghilang, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di pasar, orang-orang mulai membicarakan kejadian-kejadian ini. "Aku mendengar suara gemuruh dari dalam bumi tadi malam," kata seorang wanita tua. "Mungkin para dewa sedang marah." "Itu hanya gempa kecil," sahut Lucius, seorang ilmuwan yang tinggal di kota itu. "Vesuvius sudah tidur selama ratusan tahun. Kini kita tidak perlu khawatir." Namun, Livia merasa tidak tenang. Setiap malam, ia terbangun karena suara-suara aneh yang datang dari arah gunung. Ia mencoba memberitahu ayahnya, tetapi Marcus hanya tertawa. "Kau terlalu banyak membaca cerita-cerita mitologi, Livia," katanya, sambil mengusap kepala putrinya. "Pompei telah berdiri selama ratusan tahun, dan Vesuvius tidak pernah menyakiti kita. Sayangnya keyakinan itu akan segera terbukti salah." Pada pagi itu, 24 Agustus 79 Masehi, langit Pompei berwarna biru cerah, seolah-olah tidak ada ancaman yang mengintai. Livia sedang membantu ayahnya di toko ketika tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari arah gunung Vesuvius. Tanah bergetar hebat, membuat beberapa barang dagangan jatuh berhamburan ke lantai. Ketika Livia berlari keluar, ia melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Sebuah awan hitam raksasa membumbung tinggi dari puncak gunung, membentuk seperti pohon pinus yang menjulang ke langit. Batu-batu kecil dan abu panas mulai berjatuhan, membuat orang-orang berlarian ketakutan. "Ke pelabuhan, ke kapal!" teriak seseorang. Livia menoleh ke ayahnya. "Kita harus pergi sekarang." Tetapi Marcus ragu. "Kota ini sudah melewati banyak gempa bumi sebelumnya. Kita akan aman di rumah." Namun dalam hitungan menit, situasi berubah menjadi semakin mengerikan. Batu-batu pijar mulai menghujani kota, memecahkan atap rumah dan membakar bangunan. Hujan abu semakin tebal, membuat siang hari terasa seperti malam. Orang-orang berdesakan mencoba mencari perlindungan di dalam kuil atau lari keluar kota. Livia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Mereka berusaha menuju pelabuhan, tetapi jalanan sudah dipenuhi orang-orang yang panik. Jeritan, tangisan, dan suara bangunan yang runtuh bercampur menjadi satu. Di kejauhan, Livia melihat seorang pria tua terjatuh dan tak bisa bangun.
Seorang ibu kehilangan anaknya di tengah kepanikan. Asap mulai memenuhi udara, membuat pernafasan semakin sulit, dan kemudian bencana yang lebih besar datang. Pada tengah malam setelah lebih dari 12 jam Vesuvius meletus. Puncaknya akhirnya runtuh, menyebabkan awan panas meluncur dengan kecepatan tinggi menuju Pompei. Tidak ada yang bisa lari dari gelombang mematikan itu. Ketika awan panas mencapai kota, semua yang tersisa di Pompei langsung membeku dalam waktu. Orang-orang berusaha bersembunyi di dalam rumah terkubur hidup-hidup. Mereka yang berlari di jalanan terjatuh dan tak pernah bangun lagi. Livia dan ayahnya berusaha mencari perlindungan di sebuah kuil. Tetapi sebelum mereka bisa mencapai pintu, gelombang panas menyapu mereka. Dalam hitungan detik, tubuh mereka menjadi patung hidup, terkubur di bawah lapisan abu yang semakin tebal. Dalam sekejap, Pompei yang megah berubah menjadi kota mati. Setelah letusan berakhir, Pompei menghilang dari peta dunia. Tidak ada yang berani mendekati area tersebut karena takut dengan kemarahan para dewa. Selama berabad-abad, kota itu terkubur di bawah tanah, terlupakan oleh sejarah. Namun pada abad ke-18, seorang arkeolog yang penasaran mulai menggali lokasi yang disebut-sebut sebagai kota hantu. Saat sekopnya menyentuh sesuatu yang keras, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Sisa-sisa Pompei masih dalam keadaan hampir utuh. Mozaik-mozaik indah di rumah bangsawan masih tampak jelas. Jalanan berbatu tetap ada di tempatnya. Bahkan tubuh orang-orang terkubur ditemukan dalam posisi terakhir mereka yang ada sedang berdoa. Ada yang berpelukan, ada yang mencoba melarikan diri. Pompei telah membengkak dalam waktu. Ini Pompei menjadi salah satu arkeologi paling terkenal di dunia. Reruntuhan kota itu menjadi mengingat akan kekuatan alam yang luar biasa dan kerapuhan peradaban manusia. Di antara banyak tubuh yang ditemukan, ada satu menarik perhatian para peneliti. Seorang gadis muda dengan tangan yang masih menggenggam sesuatu, sepotong kain sutra yang mungkin berasal dari toko keluarganya. Apakah itu Livia? Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi satu hal yang jelas, tragedi Pompei tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.